Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Rafa, sini sebentar, panggil Pak Dian, ayahnya Nela. Rafa yang sedang asik menggambar di depan kontrakan menoleh ke rumah samping, rumah Nela. Ada apa, Om? Tanyanya. Sini sebentar. Pak Dian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Rafa agar mendekatinya. Namun Rafa hanya melihatnya dengan kening berkerut. Sini cepetan, lanjut Pak Dian lagi dengan kepala yang tidak bisa diam, seperti orang yang mengawasi keadaan sekitar. Rafa menaruh pensil yang sedari tadi digenggamnya, kemudian memakai sendal. Setelah itu dia mendekati Pak Dian yang wajahnya tampak cemas sembari sesekali melihat ke arah pintu rumahnya sendiri. Ini untuk mamahmu, berikan ya, ucapannya dengan tangan yang memberikan sebuah paper bag berwarna coklat ke arah Rafa. Tangan mungil Rafa meraih paper bag dari tangan Pak Dian kemudian mengintip apa yang ada di dalam sana. Berikan ke mamah ya. Nanti Om kasih Rafa permen yang banyak, lanjut Pak Dian lagi dengan diakhiri bujukan supaya anak ini benar-benar akan memberikan barang pemberiannya kepada mamahnya. Namun, yang didapat adalah uluran tangan kecil Rafa yang mengembalikan paper bagnya. Kenapa dikembalikan? Ambil saja dan berikan pada mamahmu. Nanti Om akan belikan permen coklat yang banyak untuk Rafa, bujuknya kembali. Tidak, mamah Rafa gak bakal nerima ini. Makanya Rafa kembalikan, jawab Rafa, tangannya masih menggantung menyodorkan paper bag tadi. Kenapa, apa isinya kurang bagus? Memang mamahnya Rafa suka apa? Rafa hanya mengangkat bahunya tak acuh kemudian menyimpan paper bag yang tak kunjung diterima kembali oleh Pak Dian. Kemudian kembali duduk di teras dan melanjutkan lagi kegiatannya yang sempat tertunda tadi. Pak Dian hanya terbengong melihat kelakuan Rafa padanya. Kemudian Pak Dian melirik paper bag berwarna coklat itu yang terletak di bawahnya. Tak habis pikir Pak Dian justru mendekat ke arah Rafa yang sedang mewarnai hasil gambarnya. Rafa, ini ayolah tolong bantu Om. Kasih ini sama mamahmu. Rafa yang terganggu kini menatap Pak Dian yang duduk di dekatnya. Rafa kan sudah bilang, kalau mamah tidak mau apapun yang dikasih sama Om, jawabnya kembali fokus pada kegiatannya. Terus nanti ini hadiahnya dikasih sama siapa dong kalau bukan sama mamahnya Rafa? Om udah beli ini spesial untuk mamahmu. Jadi terima ya. Percuma Pak Dian, Rafa sepertinya tidak peduli denganmu. Rafa tampak tenang sama sekali tidak termakan omongan om-om yang ada di dekatnya ini. Rima tidak ada di kontrakan, dia sedang membeli kecap di warung depan. Rima berpesan pada Rafa kalau ada yang mau jajan suruh tunggu saja, tetapi yang datang malah om-om tukang maksa. Kasih saja ke Bude Desi atau kalau Bude Desi gak mau kasih ke kakak Nela saja, jawab Rafa dengan santai dan tanpa menatap lawan bicaranya saat ini. Pak Dian yang mendengar jawaban dari bocah 3 tahun ini hanya mendengus dari kejauhan. Pak Dian melihat Rima yang membawa kantong kresek kecil berisi kecap di dalamnya. Dengan cepat Pak Dian melihat ke arah rumahnya sendiri, setelah itu kembali menatap di mana Rima berjalan mendekatinya dan juga Rafa. Melihat ada Pak Dian yang selama ini membuatnya risih, dengan langkah cepat Rima langsung memasuki kontrakannya tanpa melihat ataupun menyapa Pak Dian. Neng Rima, tunggu sebentar, cegah Pak Dian yang sudah tahu kalau Rima sedang menghindarinya. Ini kemarin Om Dian sama Nela belanja. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dari Om, lanjutnya.
Rima hanya menatapnya sekilas kemudian beralih menatap Rafa dan langsung masuk ke dalam kontrakannya begitu saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Udahlah Om, Mamah gak mau sama Om. Mending kasih aja sama Bude Desi. Bude Desi kan istrinya Om. Rafa tahu apa kamu soal istri? Umur kamu aja masih 3 tahun. Bisa-bisanya anak seusia kamu bicara seperti itu. Om tahu nih pasti karena kamu gak punya ayah jadi gak ada yang ngajarin kamu. Orang Neng Rima aja sibuk jualan jadi gak ada yang nemenin kamu. Kasihan hidupnya pasti sepi, gerutu Pak Dian. Niatnya tadi mau mengambil hati Rafa malah jadi seperti ini. Dengan wajah kesal Pak Dian kembali ke rumahnya. Perkataan Rafa tadi sangat menancap di hatinya. Rafa hanya menatap Pak Dian dengan datar. Dia sama sekali tidak sakit hati dengan apa yang dikatakan Pak Dian kepadanya tadi. Rafa tadi ngapain Om Dian kemari? Tanya Rima. Waktu sudah sore. Rima kini sedang membereskan barang dagangannya. Rafa juga membantunya, meskipun hal kecil seperti membantu memasukkan bumbu-bumbu ke dalam toples kecil dan lainnya. Rima merasa sangat bersyukur. Oh tadi Om Dian mau kasih Mamah baju, jawab Rafa pendek. Kemudian anak itu membawa beberapa toples ke dalam kontrakannya. Rima menghela napas, Mamah sudah bilang kan kalau Om Dian memberi sesuatu tolak saja. Ya sudah Rafa sekarang belajar mandi sendiri ya, perintahnya yang diangguki Rafa. Rima sudah pusing dengan Pak Dian yang terus berusaha untuk mendekatinya. Malamnya selesai melaksanakan salat maghrib Rima berniat untuk memasak sebab tadi lumayan rame yang jajan karena kebetulan sekarang di dekat kontrakannya telah dibuka TK baru dan itu sangat menguntungkan bagi Rima, makanya sekarang Rima belum memasak untuk makan malam. Rafa mau makan apa nak? Tanya Rima. Rafa yang asyik menggambar melirik ke arah Rima. Entah apa yang selalu Rafa gambar setiap kali Rima melihat atau mengintip apa yang sedang digambar Rafa, anak itu selalu menyembunyikannya. Setiap selesai menggambar Rafa selalu memasukkannya ke dalam tasnya kemudian menggemboknya dengan gembok kecil pemberian dari Ucup dan kuncinya. Rima tidak tahu anak itu menyimpannya di mana. Rafa mau makan yang ada aja mah, Mamah masak apapun Rafa pasti suka. Jawab Rafa dan kembali sibuk dengan kegiatannya. Ya sudah. Rima tadi membeli tempe ketika ada tukang sayur lewat. Rima menyiapkan bumbu, dia ingin memasak tempe bacem yang sederhana saja. Sudah lama Rima tidak memakan makanan kesukaannya yang selalu dibuat ibu di desa. Ibu, Rima jadi rindu ibu dan bapak sekarang semoga mereka sehat selalu. Sudah, jangan terlalu larut dalam kesedihan ketika ingin memasak, nanti bisa-bisa masakannya jadi tidak enak. Bawang putih, bawang merah, asam, gula merah, dan garam diulek hingga halus. Rima tidak menambahkan cabai sebab Rafa tidak suka pedas dan lagi pula Rafa masih kecil jadi dia memilih memakai merica bubuk saja untuk pedasnya itu pun hanya sedikit. Setelah airnya mendidih Rima memasukkan bumbu yang sudah halus tadi kemudian memasukkan tempenya dan biarkan hingga bumbunya meresap. Sambil menunggu tempe meresap bumbunya dengan baik, Rima memilih untuk melipat pakaian saja. Sudah beberapa menit air rebusannya mengering Rima mematikan kompornya kemudian menggantikannya dengan wajan untuk menggoreng tempenya. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Siapa yang bertamu malam-malam pikir Rima. Pintu terbuka di sana terdapat Bu Desi dengan wajah yang tidak dapat Rima artikan. Tiba-tiba saja hati Rima merasa tidak enak, ada apa yang terjadi? Kenapa Bu Desi menatapnya seperti itu? Bu, Des. Lagi apa kamu? Tanya Bu Desi tegas, raut wajahnya yang serius membuat Rima berpikiran yang tidak-tidak.
Saya kan tanya kenapa gak dijawab, lagi-lagi Bu Desi memotong ucapannya. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang menahan emosi. Rima hanya menunduk dengan tangan yang saling bertautan, pikirannya bercampur aduk. Kenapa diam aja? Tanya Bu Desi lagi, dia memeriksa ke dalam kontrakan Rima saat ini. Lagi masak Bu, jawab Rima pelan dengan kepala menunduk. Dejak suami Bu Desi itu pulang dia selalu merasa tidak tenang. Laki-laki itu selalu memperhatikannya. Belum lagi dia juga suka maksa untuk menerima pemberiannya. Pantesan wangi, kata Bu Desi cengengesan, lah gak jadi marah Bu. Neng ibu mau dong kayaknya enak tuh tempenya, katanya lagi yang langsung nyelonong masuk. Wajah tegang Rima perlahan memudar. Diganti dengan raut wajah yang terlihat lebih tenang. Syukurlah Rima kira Bu Desi sudah tahu kelakuan suaminya pada Rima. Kenapa mukanya tadi tegang bener Neng? Tanyanya yang duduk di dekat Rafa yang masih setia dengan pensilnya. Gak apa-apa Bu, sebentar ya Bu tempenya belum digoreng. Gara-gara ekspresi Bu Desi tadi Rima jadi lupa untuk menggoreng tempenya. Hehehe, sebenarnya ibu kesini mau minta lauk sama Neng Rima, ucapnya blak-blakan. Rima dan Bu Desi sudah seperti keluarga makanya Rima suka memanggilnya ibu atau Bu Desi walaupun Bu Desi lebih tua 8-9 tahun darinya, Bu Desi juga tidak keberatan akan panggilan itu. Tidak ada kecanggungan di antara mereka namun, sejak adanya Pak Dian Rima jadi lebih sering menghindar. Tadi ibu mau masak sayur sop cuman gas di rumah habis, mana Nela udah cerewet lagi minta makan masih untung ada nasi sama kerupuk tadi dianya gak mau, itu lagi bapaknya Nela disuruh ke warung depan buat beli gas malah males-malesan, curhatnya pada Rima yang sedang menggoreng tempenya. Rafa lagi gambar apa, lah kok diumpetin. Kan Bude Desi mau lihat, katanya bingung. Rafa hanya menggeleng kemudian tangan kecilnya membuka resleting tas dan memasukkan buku serta alat gambarnya kemudian menutupnya tasnya kembali dan jangan lupakan gembok kecil yang selalu terkunci rapat di antara dua resleting tasnya. Gambar Rafa jelek Bude, jawab Rafa singkat terkesan acuh. Kemudian anak laki-laki berusia 3 tahun itu menghampiri Rima yang tengah sibuk menggoreng. Ada apa? Tanya Rima pada anak kesayangannya. Mendapatkan gelengan kecil sebagai jawaban Rima kembali melanjutkan aktivitasnya. Neng, panggil Bu Desi. Wajahnya terlihat sangat kusut. Emang ibu udah gak cantik lagi ya? Kulit ibu udah keriput ya? Atau ibu udah bau tanah? Tanyanya dramatis. Kok Bu Desi bilang gitu? Tanyanya lagi. Rima cukup kaget dengan pertanyaan yang meluncur dari mulut Bu Desi wanita paling percaya diri yang Rima kenal saat ini. Aneh saja tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Abisnya itu bapaknya si Nela kayak cuek banget sama ibu akhir-akhir ini, curhat Bu Desi. Rima terperangah mendengarnya. Rasa risau kini melanda hatinya. Bagaimana jika Bu Desi tahu kelakuan suaminya kepada Rima? Rima takut kalau masalah ini bisa membuat hubungannya dengan Bu Desi hancur. Pasti hancur Rima. Mana ada istri baik hati sama perempuan incaran suaminya. Bu Desi masih cantik kok kulitnya aja masih kenceng. Jawab Rima menenangkan, ini tempenya udah mateng Bu Desi mau berapa? Udah mateng ya. Sebentar amat Neng. Berapa aja deh yang penting si Nela mulutnya ngunyah. Heran deh tuh anak mulutnya kalau gak ngunyah lemesnya minta ampun, ya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Memang ya Bu Desi sama Nela sama saja sifatnya. Rima hanya mengangguk kemudian menaruh beberapa tempe pada piring. Mah jangan banyak-banyak, bisik Rafa pelan di sebelahnya. Rima sampai terkekeh mendengarnya.
Rafa yang biasanya cuek bisa-bisanya menawar tempe. "Hadeh, segini cukup Bu." "Cukup Neng," ujar Bu Desi dengan wajah berseri. "Makasih Neng, jadi ngerepotin." Rima tersenyum, "Gak apa-apa Bu. Bu Desi juga sudah bantu Rima banyak banget. Gak usah sungkan kalau butuh sesuatu." Teringat dulu Bu Desi sangat berjasa di hidupnya. Setelah kepergian Bu Desi, Rima dan Rafa sedang menyiapkan makanan malam sederhananya. Di sana ada nasi sambal terasi instan serta tempe bacem sebagai primadona. Untuk sayur tadinya Rima ingin mengoseng sayur toge tapi rupanya sayur togenya habis. Mah Rafa mau sekolah di sana, jari telunjuknya mengarah ke TK yang baru dibuka dekat kontrakannya. Nanti ya kalau usia Rafa sudah masuk 5 tahun, Rima memang berniat memasukkan Rafa ke TK saat usianya mencapai angka 5 tahun. Memang banyak anak-anak yang masih 3 atau 4 tahun yang sudah sekolah TK. Cuman kan waktu yang diperlukan untuk lulusnya juga lama, otomatis biayanya juga besar. Sudah, Rafa bantu Mama ambil kecap sama saus tomat di dalam ya. Rima sedang membereskan beberapa barang dagangannya yang terlihat berantakan. Sekarang masih pagi, biasanya Nela selalu mampir ketika ingin berangkat sekolah. Nela," sapa Rima saat ia melihat Nela membuka pagar rumahnya. Namun anak itu tampak acuh tak acuh terhadap Rima. Tumben, biasanya setiap pagi Nela yang selalu menyapanya duluan. "Ada apa Kakak cantik?" Kalimatnya memang seperti biasa namun cara bicaranya terkesan malas. "Kenapa lagi nih anak? Mau roti gak? Tadi pagi-pagi sekali Kakak coba-coba bikin roti," tawarnya. Memang tadi ia sangat semangat buat roti dari resep yang ia temukan di buku yang ia pinjam dari Tante Dira. Dan kebetulan bahan-bahannya ada. Boleh. Sebentar ya Kakak ambil dulu rotinya." Setelah mengambil rotinya dari dalam, Rima langsung memberikannya kepada Nela. "Ini rotinya. Semoga enak ya." "Makasih Kakak cantik," jawab Nela pelan. "Ada apa?" tanya Rima penasaran. Kemana Nela yang ceria hari ini? Rima melihat tangan Nela merogoh sesuatu di dalam kantong rok setnya. "Ini foto Kakak cantik kan?" Sebuah foto yang sudah dicetak Polaroid menampakkan dirinya yang sedang duduk sendirian. Dengan raut wajah bingung Rima menatap ke arah Nela. "Tadi Nela nemu ini di dompet Bapak tadi malam pas Nela mau ambil uangnya nemu foto ini," jelasnya cemberut. "Bapak kayaknya suka sama Kakak cantik," lirih Nela pelan. Mendengar itu mata Rima membulat kemudian menggeleng pelan. Bisa-bisanya Om Dian nyimpen foto dirinya di dalam dompet. Kemarin aja pas belanja Bapak Nela beli baju bagus banget. Terus kan Nela tanya bajunya buat siapa. Soalnya kan gak mungkin buat ibu, bajunya aja kecil. Kan badan ibu besar walau gak besar banget sih. Terus pas waktu Nela nanya gitu, Bapak gak mau jawab, malah suruh Nela cepetan cari mainannya. Menjeda kalimatnya Nela kembali melanjutkannya. "Nah teruskan," Nela mergokin Bapak senyum-senyum sendiri sambil lihat foto. Taunya itu fotonya Kakak cantik, matanya kini menatap lekat Rima. Nela gak mau ya nanti kalau Bapak Nela suka sama Kakak cantik terus nikahin Kakak cantik terus-terus ninggalin ibu, Nela sama kakak Nela. Nela gak mau ya Kak. Kemudian Nela pergi dari hadapannya meninggalkan fotonya yang tergeletak di atas meja dagangannya. Sungguh Rima sangat tidak ingin masalah ini terjadi. Rima meremas foto dirinya sendiri dengan perasaan campur aduk. Seiring pipi dan hidungnya yang memerah, bibirnya juga gemetar. Ia takut kalau dirinya menjadi masalah dalam rumah tangga Bu Desi.
1 minggu dari waktu Nela menunjukkan foto dirinya yang berada di dalam dompet Om Dian sampai saat ini Nela tidak pernah lagi main ke kontrakannya. Dan Om Dian, selama 1 minggu ini dia malah semakin gencar untuk mendekatinya. Uang, baju sampai perhiasan pun Om Dian kasih kepadanya namun semuanya ia tolak. Sekarang Nela sudah kelas 6 SD. Jadi wajar jika dia merasa ada yang beda dari bapaknya. Mungkin dia juga mengerti arti kata suka yang dia katakan 1 minggu yang lalu kepadanya. Perubahan sikap Nela padanya tentu membuat Rima merasa sangat bersalah, meskipun dirinya tidak berbuat apa-apa. Tapi tetap saja Rima merasa tidak nyaman. Ini baru Nela yang tahu. Gimana nanti kalau Bu Desi sendiri yang tahu? Entahlah, Nela mungkin tidak mengatakan apa-apa pada ibunya tetapi, lambat laun Bu Desi pasti tahu mengenai suaminya yang menyukai dirinya. Perubahan sikap Nela juga bukan pada dirinya saja. Biasanya sesudah pulang dari sekolah Nela selalu main bareng sama Rafa. Tapi sekarang dia lebih main sama teman-teman yang lain. Rafa tidak mempunyai teman selain Nela dan juga Ucup. Sekarang Ucup lagi keluar kota katanya si neneknya lagi sakit parah. Makanya Rafa sekarang selalu main sendiri. Meskipun begitu Rafa sama sekali tidak kesepian, hobinya yang suka menggambar menjadi pengalihan saat ini. Rafa memang jago gambar, ada 2 buku gambar yang sudah penuh, cuman dia selalu menyembunyikannya di dalam tas. Waktu dia belajar merangkak Rafa juga sering main coret dinding dengan krayon. Padahal dalam keluarga Rima gak ada sama sekali yang jago gambar. Ibu Nilam jagonya masak dan itu menurun juga pada Rima sedangkan Pak Mardi dia senang memancing. Berbicara soal ibu dan bapak Rima jadi rindu. Waktu dulu Rafa dalam kandungan Rima pernah berjanji kalau ia ada uang lebih ia akan usahakan pergi ke desa nanti. Cuman sekarang uang yang Rima dapatkan hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Bahkan HP saja belum punya, insya Allah jika sudah ada niat Rima pasti akan mengabulkannya. Dan tentang ayah Rafa. Entahlah, semoga saja ia tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Cukup sekali saja pria itu menghancurkan hidupnya. Mamah lagi ngapain di situ? Pertanyaan yang terlontar dari mulut mungil Rafa menyadarkan Rima dari lamunannya. Rafa yang memandangnya dengan mata mengantuk mulai mendekatinya. Sekarang sudah larut malam dan ia masih duduk anteng di teras kontrakan melamun dengan ditemani semelimir angin malam serta bulan dan bintang yang terpampang indah di atas langit. Tadi Rafa sudah tidur, entah terbangun gara-gara apa anak ini sudah duduk di pangkuannya saat ini. Kenapa bangun? Rambut Rafa sudah panjang. Rima jadi gemas sendiri ketika menyisir rambut Rafa dengan jarinya. Ini sudah malam, tidak baik anak-anak di luar saat malam hari. Nanti bisa masuk angin. Kipas anginnya mati mah, adunya sambil menyandarkan kepalanya ke dada Rima. Tangan Rima yang membelai rambutnya dengan lembut membuat Rafa sangat nyaman dan tidak ingin berjauhan dengan mamahnya ini. Rafa jarang sekali bermanja-manja seperti ini, biasanya anak ini lebih senang sendirian. Mati, kenapa bisa mati? Perasaan belum lama di servis. Oh iya, Rafa ini tipe orang yang kalau tidur harus pakai kipas angin. Kalau kipas anginnya mati dijamin langsung bangun terus gak bisa tidur lagi. Kipasnya sudah karatan mah. Rafa pengen yang baru. Terus kalau dinyalain gak berisik. Beli kipas angin mana cukup 100.000, ada juga sih yang kecil. Cuman kan mudah rusak. Sepertinya kali ini Rima harus benar-benar berhemat. Iya, nanti kalau uangnya ada mamah pasti belikan Rafa kipas angin yang bagus. Sekarang pakai kipas manual saja. Tangannya masih sibuk mengelus rambut serta punggung anak kesayangannya.
Nanti potong rambut ya. Sekarang masuk yuk, sudah malam. Biur, pekik Rima kaget. Tiba-tiba saja tubuhnya basah. Air bercucuran di mana-mana, bahkan sampai barang dagangannya pun basah. Menoleh sebentar Rima melihat ke arah Bu Desi yang menatapnya dengan penuh amarah, matanya yang memerah dadanya juga naik turun. Bu, apa? Kamu tahu apa kesalahan kamu? Kamu tahu apa yang buat saya nyiram kamu seperti ini? Tanya Bu Desi. Nada dan gaya bicaranya sangat berbeda dari biasanya. Tubuh Rima bergetar, di antara dinginnya air yang membasahi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba lemas begitu saja. Ngapain nunduk? Teriakan Bu Desi yang sangat keras mampu menarik perhatian para ibu-ibu yang sedang menemani anaknya di TK dekat sana, bahkan bu guru TK di sana ada yang menghampiri mereka. Puas kamu godain suami saya. Saya pikir kamu ini baik Rima. Kamu lupa dulu saya yang bantu semua kebutuhan kamu, apa masih kurang? Sampai-sampai kamu minta ini itu sama suami saya sekarang, teriaknya dengan suara keras. Tidak ada lagi Bu Desi yang ceria, di sini hanya ada amarah dan emosi yang mengelilingi diri Bu Desi. Rima hanya menunduk dengan mata memerah mencoba untuk tidak menangis saat ini, tak lupa juga tangan yang saling bertautan dengan erat. Malu rasanya dimarahi di depan umum seperti ini. Permisi, ada apa ya ribut-ribut? Tanya Bu Rina, salah satu guru TK di sana. Tadi dia sedang mengajar di kelas. Namun mendengar suara orang ribut di luar, konsentrasinya mulai terganggu. Kalau ada masalah selesaikan dengan tenang. Tidak baik bertengkar di depan umum seperti ini, apalagi di sini banyak anak-anak yang sedang belajar. Jangan ikut campur urusan saya, bentak Bu Desi membara. Bu Rani hanya menghela napas mendengarnya. Tatapan mata Bu Desi kembali memandang Rima dengan jijik. Dan kamu, tunjuknya pada Rima. Kurang baik, apalagi saya dulu sama kamu. Kalau gak ada saya, siapa lagi yang mau menampung wanita yang hamil anak haram sepertimu? Siapa? Dada Rima sesak. Begitu banyak jasa Bu Desi di hidupnya, ia sudah menganggap wanita yang memakinya saat ini adalah ibunya sendiri. Dan sekarang, ia malah menyakiti hatinya. Perlahan cairan bening yang sedari tadi ditahan mulai mengalir di pipinya yang merah. Gak usah nangis, bentak Bu Desi lagi. Saya gak butuh air mata kamu, ucapnya dingin. Sudah Bu, malu dilihat banyak orang, beritahu Bu Rani ketika tatapan ibu-ibu yang sedang menunggu anaknya belajar mengarah pada mereka sambil berbisik-bisik. Namun seolah tuli Bu Desi malah bertanya dengan nada yang sangat keras, berapa banyak uang yang kamu terima dari suami saya? Pertanyaan yang terlontar dari mulut Bu Desi bagaikan petir di telinganya hingga menembus langsung ke hatinya. Sumpah demi Allah, Rima tidak pernah menerima apapun dari Om Dian. Bu, apa? Cepat katakan berapa banyak uang yang kamu minta dari suami saya. Potong Bu Desi cepat. Bu, mohon jangan ribut. Tidak baik dilihat anak-anak. Bu Rina, saya sudah bilang jangan ikut campur. Astagfirullah. Bu Desi, sabar Bu. Ibu-ibu yang lain juga ikut menenangkannya. Namun dari kejauhan, sepertinya ibu-ibu itu sedang mager untuk berjalan. Mereka hanya duduk manis menonton kejadian ini sembari berbisik-bisik. Pantesan saja suami saya sering belanja diam-diam tanpa sepengetahuan saya. Rupanya mau belanjain kamu ya. Dengerin ya ibu-ibu, kalian harus hati-hati sama dia, takutnya nanti suami kalian digodain lagi, ucapnya membara. Bagaimana ini? Tolong beritahu Rima bagaimana cara menjelaskannya. Ia sungguh bingung sekarang. Tidak berani menatap Bu Desi, ia hanya menunduk dan menunduk. Mah, suara pelan datang dari samping tubuh Rima.
Mendengar suaranya saja Rima sudah tahu kalau dia adalah Rafa. Tadi anak ini pergi ke rumah Ucup untuk mengembalikan buku cerita yang kemari Tek pinjam. Melihat mamahnya menangis dan Bu Desi yang masih marah-marah, Rafa memandang Rima dengan bingung, tidak berani menatap Bu Desi. Ia hanya menunduk dan menunduk. "Mah." Suara pelan datang dari samping tubuh Rima. Mendengar suaranya saja Rima sudah tahu kalau dia adalah Rafa. Tadi anak ini pergi ke rumah Ucup untuk mengembalikan buku cerita yang kemari dia pinjam. Melihat mamahnya menangis dan Bu Desi yang masih marah-marah, Rafa memandang Rima dengan bingung. Apalagi sekarang Rima malah menjatuhkan tubuhnya, mensejajarkan tinggi tubuhnya dengan tinggi tubuh Rafa, kemudian mendekap anak laki-laki itu dengan erat. Sehingga tubuhnya yang basah akibat disiram air Bu Desi tadi ikut membasahi baju Rafa. "Mamah kenapa nangis?" tanya Rafa polos. Rafa memandang Bu Desi dan Bu Rina yang tampak adu mulut. "Daripada kamu ikut campur, mending kamu ajarin deh anak murid kamu itu supaya nanti pas udah gede mereka gak pada jadi pelakor." "Bu, sudah Bu, tenang. Bicarakan semua baik-baik." "Gak bisa, Bu Desi, di sini ada Rafa. Tidak baik orang tua bertengkar di hadapan anak-anak." Bu Rina masih berusaha untuk menenangkannya. "Saya tidak peduli. Biar saja anaknya tahu kalau ibunya ini pelakor. Perebut laki orang. Ada apa ini?" tanya Pak RT, yang kebetulan lewat di sana, disusul Pak Dian suaminya Bu Desi yang berjalan di samping Pak RT. Pak Dian yang melihat istrinya marah-marah kemudian melihat Rima yang tengah memeluk Rafa dan kembali memandang istrinya aneh. Bu Desi yang sadar bahwa suaminya berada di sini menoleh ke arahnya dan langsung menyambar telinga suaminya kemudian memelintirnya dengan kuat. Ibu-ibu di seberang sana dibuat ngilu melihat telinga Pak Dian merah. Itu si Dian pasti digodain tuh sama si Rima. Iya, atau mungkin Neng Rima pakai jampi-jampi ya. Iya pasti itu makanya Pak Dian kecantol sama dia. Padahal kan dia gak cantik-cantik banget. Bu, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan berasumsi sendiri nanti jatuhnya fitnah. Haloh, paling Neng Rima cuma manfaatin duitnya doang." "Iya bener, bener tuh. Iya bener pasti begitu." Rafa merasa situasi ini sangat menyakiti mamahnya. Rafa tidak tahu apa-apa selain mamahnya yang menangis dan Bude Desi yang marah-marah. "Sudah Bu Desi, apapun masalahnya kita bicarakan baik-baik," Pak RT menengahi. Pak Dian hanya meringis sambil mengusap telinganya yang memerah. Lalu tangannya menarik Bu Desi untuk pulang ke rumah. Tetapi arah matanya terus saja memandangi Rima yang masih memeluk Rafa. Dasar mata keranjang, sudah ketahuan istri juga masih genit, mau dicolok itu matanya. Malamnya di kediaman Bu Desi. Suasana hening kini melingkupi rumah yang biasanya sangat ramai dengan ocehan khas dari seorang Bu Desi, namun yang terdengar hanya suara jam dinding serta sendok dan piring yang saling bersentuhan. Di sana di meja makan Nela hanya memandangi nasi serta ayam kecap yang dibelikan Kak Mawan kakaknya Nela tadi, sebab sang ibu tidak memasak hari ini. Mawan yang menyadari jika bapak dan ibunya sedang dalam masalah dan berakhir membuatnya serta Nela kelaparan akhirnya memilih untuk membeli makan. Dan sekarang tepatnya di meja makan Nela hanya diam dan terus memandangi nasi serta ayam kecapnya tanpa ada niatan untuk memakannya kembali. Setelah beberapa sendok makanannya masuk, suara pecahan terdengar di dalam kamar Bu Desi. Dan itu membuat selera makan Nela hilang begitu saja. Semakin besar sifat Nela yang cerewet dan juga ceria perlahan memudar. Semakin kesini sifat Nela yang baru perlahan mulai terlihat. Sekarang dia terlihat lebih pendiam dan juga cuek dengan sekitar. Ya, meskipun sifat cerewetnya tidak hilang begitu saja. "Makanlah,"
Perintah suara yang berasal dari mulut laki-laki di samping Nela. Kakak juga kenapa gak makan? Celetuk Nela ketus. Mawan hanya diam, enggan rasanya meskipun hanya sekedar membuka mulut. Prang! Bunyi pecahan kedua dari dalam kamar memekik gendang telinga keduanya. Nela dan kakaknya saling pandang kemudian menunduk secara bersamaan. "Kak Wan," ucapnya lirih. "Sudah kubilang jangan memanggilku dengan sebutan itu." Mawan berdecak seraya menoleh ke arah lain. "Hiks, kenapa jadi begini? Kalau kehadiran bapaknya dari luar kota hanya untuk menyakiti ibunya, Nela sungguh tidak akan rela. Serindu apapun dia dan sesayang apapun dia pada Pak Dian, Nela lebih memilih tidak bertemu dengannya jika harus menyakiti ibunya." "Sudah jangan nangis, kita nonton kartun kesukaan kamu aja di HP kakak," tawar Mawan tak tega melihat adik satu-satunya ini menangis. Mendapat anggukan dari Nela tanda persetujuan. Akhirnya mereka berdua berakhir di kamar Mawan dengan ditemani video Masya and the Bear dari layar HP. Mawan hanya diam saat melihat adiknya sedang menonton di batas tempat tidurnya, sedangkan dia sedari tadi duduk di kursi belajar memperhatikan Nela dengan pikiran bercampur aduk. Mawan tidak tahu apapun, bahkan dia jarang sekali bertemu dengan Rima. Meskipun tetanggaan, dia sama sekali jarang keluar rumah apalagi jajan, kalau keluar pun hanya untuk bersekolah. Sekarang tidak terdengar apapun di kamar orang tuanya, tidak ada lagi suara cekcok, adu mulut, bahkan pecahan kaca sudah tidak lagi terdengar. Hening, mungkin ibunya sudah kelelahan akibat mengeluarkan suara yang tidak ada habisnya sedari tadi. Bagaimana Bu Desi tidak kecewa? Rima sudah ia anggap anak sendiri, meskipun Bu Desi sendiri masih muda tapi tetap masih mudaan Rima, dan dia sekarang sudah mendapatkan perhatian dari suaminya. Gadis yang selama ini ia bantu malah membuatnya begitu kecewa, seperti air susu dibalas air tuba. Bersambung.